Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Limpat Putra Sumbaga. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan modul ajar yang sudah saya buat. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran. Pada modul ajar ini terdapat dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan penghargaannya terhadap keragaman budaya baik yang ada di Indonesia maupun di dunia. Yang selanjutnya adalah penguatan pendidikan karakter atau profil pelajar Pancasila. Yang pertama, berakhlak mulia. Dilaksanakan dengan berdoa sebelum memulai pembelajaran untuk membiasakan dan menanamkan akhlak mulia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bergotong royong. Peserta didik dapat bekerja sama dalam berbagai ranah kehidupan, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah berkebinekaan global, yaitu menumbuhkan kesadaran dalam menghargai keragaman yang ada dalam lingkungan sekitar, serta sebagai sarana dalam menghargai budaya dari luar dan memfilter budaya dari luar. Selanjutnya adalah pendekatan dan strategi pembelajaran. Pada modul ajar ini menggunakan pendekatan saintifik. Strategi pembelajaran yang digunakan pada modul ajar ini adalah discovery learning dengan 6 sintaks, yaitu stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, video pembelajaran, dan presentasi. Langkah-langkah pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan, guru melakukan orientasi, apersepsi, dan motivasi. Orientasi dilakukan dengan melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang ketiga, mengajak siswa atau peserta didik untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, termasuk kesehatan dan kesempatan mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, menyiapkan kegiatan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan apersepsi, guru mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya, yaitu mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok. Selanjutnya, guru mengingatkan kembali materi dengan bertanya kepada peserta didik. Yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah kegiatan motivasi. Guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas. Serta guru menyampaikan tujuan pada pertemuan yang sedang berlangsung. Langkah pembelajaran selanjutnya adalah kegiatan inti pada sintaks stimulasi. Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi keragaman identitas yang ada di Indonesia dengan cara memutarkan video tentang keragaman identitas di Indonesia. Lalu setelah memutarkan video, peserta didik diberi pertanyaan, apa yang kalian pikirkan tentang video tersebut? Setelah itu, peserta didik mendapat penjelasan dari guru tentang keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia, penjelasan tentang pengantar kegiatan secara garis besar atau global tentang materi pelajaran yang melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Langkah pembelajaran selanjutnya pada problem statement, yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar, PowerPoint, dan video pembelajaran yang telah ditayangkan pada tahapan pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya, pada data collection.
Peserta didik dibentuk menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok 6 siswa, lalu memilih salah satu nama pulau yang ada di Indonesia. Selanjutnya, peserta didik dan kelompoknya diminta untuk mengumpulkan informasi dan berdiskusi mengenai keragaman etnis, bahasa, ras, agama, kesenian, dan tradisi atau budaya yang ada di setiap pulau yang sudah diwakilinya dari berbagai sumber. Selanjutnya, pada sintak data processing, peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara berdiskusi tentang data dari materi keberagaman etnis, bahasa, ras, agama, kesenian, dan tradisi budaya yang ada di setiap pulau yang sudah diwakili yang terangkum dalam kegiatan sebelumnya. Selanjutnya, mengolah informasi tentang materi tersebut. Selanjutnya, peserta didik dan kelompoknya menyusun hasil pekerjaan dengan beragam bentuk, diantaranya infografis, mind mapping, artikel, atau video pendek. Selanjutnya, pada sintak verification atau pembuktian, peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan menambah keluasan dan kedalaman sampai pada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif dan deduktif dalam membuktikan materi. Selanjutnya adalah menarik kesimpulan atau generalization. Peserta didik menyampaikan hasil diskusi tentang materi yang diberikan berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, dan mengungkapkan pendapat dengan sopan. Selanjutnya, mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal di depan kelas. Selanjutnya, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentang materi dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikannya. Yang terakhir, bertanya atas presentasi tentang materi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. Yang terakhir dalam langkah pembelajaran adalah kegiatan penutup. Peserta didik membuat kesimpulan dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran materi keberagaman identitas yang ada di Indonesia yang baru saja dilakukan. Guru merefleksikan kembali materi tentang keragaman identitas yang ada di Indonesia yang telah dilakukan pada pertemuan tersebut. Selanjutnya, guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada pertemuan tersebut. Guru memberikan apresiasi terhadap pekerjaan siswa yang telah dilakukan atau dilaksanakan. Guru menyampaikan materi pada pertemuan yang akan datang. Yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan membaca doa. Selanjutnya, teori perkembangan dan teori belajar yang terkandung dalam modul ajar. Yang pertama, teori perkembangan empirisme. Yang kedua, teori belajar konstruktivisme. Hal ini dapat dilihat dari sintaks data processing, yaitu peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara berdiskusi tentang data dari materi keberagaman etnis, bahasa, ras, agama, kesenian, dan tradisi atau budaya yang ada pada setiap pulau yang sudah diwakili. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi yang termuat dalam modul ajar ini, yaitu yang pertama, diferensiasi produk dapat dilihat pada lembar kerja peserta didik. Yang kedua, diferensiasi proses terlihat dari kegiatan inti pembelajaran. Yang ketiga, lingkungan belajar dapat dilihat pada kegiatan pendahuluan sebelum pembelajaran. Yang terakhir adalah pengukuran dan asesmen. Pengukuran dilakukan terhadap keterampilan dan pengetahuan peserta didik. Asesmen. Yang pertama, asesmen formatif dilakukan pada kegiatan pembelajaran saat peserta didik berdiskusi, penyampaian pendapat, cara berpikir, serta lembar kerja peserta didik. Yang kedua, asesmen sumatif dilakukan pada ulangan harian,
penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Demikian pelaksanaan modul ajar yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.